Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dengan NIM 2118180. Dengan mata kuliah kewirausahaan, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bisnis plan yang mana usahanya yaitu telur gulung. Nah, di sini ada latar belakang dari usaha tersebut. Telur adalah salah satu bahan makanan yang dikonsumsi selain daging, ikan, dan susu. Nah, di sini pada umumnya itu telur yang dikonsumsi itu berasal dari telur yang jenis-jenis burung seperti ayam, bebek, dan angsa. Kemudian akan tetapi telur-telur yang lebih kecil itu seperti telur ikan dan lain sebagainya, itu juga kadang bisa digunakan sebagai bahan campuran dalam suatu hidangan. Nah, telur gulung ini merupakan makanan kecil atau yang bisa disebut dengan cemilan yang mana banyak disukai oleh banyak orang. Nah, di sini mulai dari anak-anak sampai orang dewasa yang menyukai makanan atau cemilan telur gulung ini. Bahkan orang-orang barat pun juga jatuh cinta dengan makanan telur gulung. Nah, kebutuhan masyarakat akan konsumsi yang semakin meningkat merupakan salah satu ide untuk membuat usaha ini. Nah, selain itu, telur gulung ini adalah olahan makanan yang inovasi dan juga sangat menarik minat pembeli. Karena apa? Karena makanan ini itu mempunyai rasa yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh semua kalangan dengan harga yang sangat ekonomis atau terjangkau, sehingga dapat menjadikan usaha ini dapat cepat berkembang dan menyebar luas. Nah, di sini pun ada visi dan misi. Visinya yaitu menjadi pelopor wirausaha yang muda, jajanan atau cemilan yang kekinian. Kemudian visinya, proses produksi yang praktis, higienis, dan sangat efisien baik dari tempat, alat, dan bahan-bahan yang kami gunakan. Kemudian mendapatkan penghasilan atau keuntungan, membuat sebuah peluang usaha, membuat inovasi jajanan SD yang dikenal sebagai telur gulung, meningkatkan kualitas jajanan anak-anak milenial, menjaga cita rasa produk yang kami jual, mengutamakan kualitas pelayanan demi kepuasan konsumen. Kemudian poin C itu tujuan usaha. Nah, tujuan di sini didirikannya kegiatan usaha produksi ini adalah yang pertama, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, membudayakan sikap semangat, perilaku dan kemampuan berwirausaha, kemudian menciptakan usaha produktif dan dapat meningkatkan kemandirian, menjadikan menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang saya buat, mendapatkan keuntungan dari produk yang dijual. Kemudian poin selanjutnya yaitu manfaat. Nah, manfaat dari telur gulung ini adalah salah satu bahan makanan yang dikonsumsi selain daging, telur, dan susu. Kemudian seperti itu. Jadi makanan telur gulung atau cemilan telur gulung ini sangat higienis dan suatu makanan yang makanan jajanan kekinian yang sangat dinikmati oleh semua kalangan seperti itu. Kemudian poin selanjutnya yaitu keterangan pembuatan bisnis plan. Yang pertama yaitu nama usaha itu telur gulung. Pemilik usaha saya sendiri Rizky Amelia. Bentuk usaha produksi yang dikelola oleh perorangan. Kemudian produknya produk halal tentunya. Kemudian alamat usaha di Desa Kauman Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Malang. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu segmentasi pemasaran. Nah, di sini saya sasarannya adalah pasar sasaran untuk memasarkan produk kami yang pertama yaitu taman kampus, karena merupakan salah satu tempat di mana para mahasiswa itu sedang bersantai menikmati alunan irama angin yang bersandarkan diri pada bumi, meningkatkan
menikmati birunya langit yang sangat indah. Kemudian menikmati sebuah keindahan tidak akan sempurna bila tanpa sebuah cemilan dalam kekosongan perut para mahasiswa. Sehingga produk kami itu sesuai dengan kebutuhan para mahasiswa yang berada di taman kampus tersebut. Kemudian pasar sasaran untuk memasarkan produk kami yang kedua yaitu di TPQ, di mana daerah di mana para anak-anak itu sedang bersantai yang setelah melakukan kegiatan mengaji. Sehingga produk kami itu sesuai dengan kebutuhan para anak-anak yang berada di situ. Kemudian aspek produksi. Nah, di sini saya membuat proses telur gulung di rumah saya, tempatnya di Desa Kauman Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Poin A yaitu jenis produk. Nah, di sini jenis produk yang saya gunakan adalah telur, sebagaimana bahan pokok atau bahan dasar pembuatan telur. Kemudian poin B, kualitas produk. Nah, di sini kualitas dari produk ini selain memudahkan didapat, harga ekonomis dan sangat terjangkau juga. Nah, di sini tahapan dalam penetapan proses produksi. Yang pertama ada bahan, yang kedua yaitu ada alat-alat. Yang pertama bahan. 2 sampai 4 butir telur, penyedap rasa 50 ml air putih, 1 sendok teh tepung terigu, minyak goreng. Kemudian di sini alat-alatnya ada penggorengan, sendok, mangkok, piring, dan tusuk sate. Cara pembuatan telur gulung adalah kita pecahkan telur ke dalam mangkok, kemudian tambahkan penyedap rasa secukupnya, kemudian kocok hingga berbusa. Yang kedua yaitu tambahkan kira-kira 50 ml air putih dan tepung terigu secukupnya ke dalam adonan. Kemudian adonan tersebut kita kocok lagi hingga merata. Selanjutnya yaitu panaskan minyak goreng di penggorengan dengan api yang sedang. Untuk menggoreng telur gulung ini membutuhkan banyak minyak. Kemudian tunggu hingga minyak panas kira-kira kurang lebih 3-5 menit. Selanjutnya yaitu tuangkan 3 sendok makan telur ke bagian alat penggorengan tersebut. Lalu dengan cepat kita ambil tusuk sate dan gulung telur menuju ke tepian. Kemudian ulangi hingga tusuk sate dan telur itu habis. Yang terakhir yaitu tiriskan lalu disajikan dengan saus pedas atau saus tomat. Nah, di sini kekuatan usahanya yang pertama, harga ekonomis tentunya kan. Terus harga juga terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Telur yang disukai oleh banyak orang, rasanya berkualitas dan dapat dibawa sebagai bekal bepergian dan cemilan keluarga di rumah. Kelemahan usahanya, makanan ini tidak bisa dinikmati lebih dari 1 hari. Lebih enak jika dikonsumsi setelah ditiriskan dari penggorengan atau keadaan masih hangat. Nah, peluang usahanya itu apa? Nah, di sini peluang usahanya itu ada 4. Yang pertama yaitu telur yang sudah dikenal banyak manfaatnya oleh semua orang, berkualitas, rasa yang enak dan praktis, dapat dinikmati oleh semua kalangan, harga yang ekonomis dan terjangkau. Ancaman usahanya yaitu ancaman sebanyaknya keinginan orang untuk berusaha. Kemungkinan akan semakin banyak pesaing untuk kesuksesan usaha telur gulung yang sangat mudah dibuat. Nah, rincian biayanya itu seperti apa? Nah, jadi di sini kan ada bahannya. Bahannya ada telur, penyedap rasa, minyak goreng, tusuk sate, terigu, dan saus tomat. Nah, di sini kita beli telurnya 10.000, penyedap rasanya 2.000, minyak goreng 12.000, tusuk sate 5.000, tepung terigunya 5.000, dan saus tomatnya 10.000. Jadi totalan semuanya pengeluarannya hanya 44.000 saja. Kemudian proyeksi kerugian atau laba. Nah, di sini harga jual 2.000 1 biji telur gulung dengan harga awal Rp1.000 hingga laba yang didapatkan 1.000 jika perharinya diproduksi 100 biji yang terjual, jadi laba perharinya
adalah 100.000 per hari. Nah, strategi bisnisnya itu apa saja? Nah, strategi bisnisnya dalam pemasaran ini harus pandai dalam mengatur harga, tempat penjualan, melakukan promosi produksi, hingga inovasi yang bagus terhadap produk yang diproduksi, seperti bagaimana sih cara membuat rasa telur gulung ini enak dan gurih ketika dirasakan. Kemudian rencana aktivitas. Dalam menjalankan usaha ini, saya berencana untuk menawarkan ke mahasiswa kampus, siswa-siswi di sekolahan, anak-anak asrama, warga sekitar yang ada di lingkungan kami, dan juga mencoba mempromosikan via online juga. Hal ini saya juga mengingat target konsumen kami yang sangat luar biasa. Kemudian jadi kesimpulannya, usaha ini membutuhkan kesabaran dan keuletan dalam proses produksi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produksi yang berkualitas dan dapat memperoleh keuntungan yang sangat maksimal. Selain itu juga perlu strategi yang khusus dalam pemasaran, dikarenakan produk ini itu masih tergolong makanan yang tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar. Dituntut untuk serius dan fokus, karena dalam memulai bisnis ini tidak boleh dilakukan dengan secara setengah-setengah. Nah, saran kami yaitu keyakinan dan harapan kami sebagai pemula usaha telur gulung ini adalah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat luas. Selain itu, kami juga berharap agar usaha ini mendapatkan perhatian dari pemerintah agar setiap kendala yang kami hadapi oleh usaha ini dapat ditanggulangi sehingga kedepannya ini usaha ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan dapat bersaing dengan produsen yang terkemuka yang ada. Oke, terima kasih seperti itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.